Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Handayani, NIM 201120002343 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempraktikkan tugas bahasa Indonesia mengenai retorika oleh dosen pengampu Ibu Yusinta Eka Farida MPD. Dan tema yang saya ambil adalah minimalisme. Minimalisme yang meliputi tentang kehidupan seorang mahasiswa. Apa itu minimalisme? Secara singkatnya, minimalisme adalah meminimalisirkan jumlah barang dan memaksimalkan kegunaannya. Mungkin saya belum sepenuhnya menerapkan hidup minimalisme, tapi saya sedang berusaha untuk menerapkannya. Apalagi untuk kalangan mahasiswa yang kebanyakan mahasiswa itu berusaha untuk memiliki banyak barang tapi tidak tahu apa kegunaannya. Dan di sini saya ingin sama-sama belajar dan membagikan beberapa gambaran hidup minimalisme di kalangan usia muda, khususnya bagi seorang mahasiswa. Yang pertama adalah tas. Tas merupakan benda yang tidak bisa terlepas dari seorang mahasiswa. Ini merupakan gambaran tas yang saya miliki. Saya menggunakan tas ini sesuai dengan kegiatan yang saya lakukan. Dan barang apa saja yang sering saya bawa dan termasuk barang penting. Yang pertama adalah handphone, yang kedua adalah dompet uang, dan yang ketiga adalah dompet kartu. Selain itu ada juga hal satu yang paling penting saya bawa, yaitu hand sanitizer. Apalagi keadaan saat pandemi ini, kesehatan adalah yang paling pertama. Selanjutnya adalah tote bag. Untuk tote bag sendiri, saya memang jarang menggunakannya karena sekali menggunakannya itu hanya untuk pergi ke kampus. Jadi, penggunaan tote bag menurut saya itu yang muat untuk beberapa buku, alat tulis, dan tidak lupa saya juga membawa bekal. Selain bulan puasa seperti ini, saya membawa bekal minuman ataupun bekal makanan seperti itu. Dan ini merupakan gambaran dua tote bag yang sering saya bawa untuk kuliah. Selanjutnya, flat shoes dan juga sepatu. Mengapa saya memberatkan dua hal ini? Karena saya sering sekali bepergian menggunakan flat shoes, tapi saya jarang sekali menggunakan sepatu. Karena menurut saya flat shoes jauh lebih nyaman dan jauh lebih mudah untuk dipakai. Flat shoes sendiri saya memiliki dua warna. Yang pertama adalah nude dan juga hitam. Kenapa saya menyukai warna-warna netral? Karena dia posisinya di bawah, jadi tidak terlalu terlihat. Yang terpenting adalah kita nyaman saat menggunakannya. Untuk sepatu sendiri, saya memang jarang sekali menggunakan sepatu. Sekalinya saya menggunakan sepatu itu untuk acara formal seperti di kampus ataupun bepergian bersama teman-teman. Kemudian jilbab. Mungkin saya belum bisa meminimalisir penggunaan jilbab karena bagi seorang muslim jilbab itu adalah suatu kewajiban, jadi sering sekali digunakan. Apabila jilbab itu bau ataupun kotor, pastinya tidak nyaman. Jadi oleh sebab itu, saya belum bisa meminimalisirkan penggunaan jilbab. Tapi untuk mengoleksi jilbab sendiri itu diperbolehkan. Yang terpenting harus digunakan sehingga tidak mubazir ataupun tidak hanya menumpuk di lemari. Selanjutnya adalah bawahan rok. Saya lebih sering bepergian menggunakan rok daripada celana karena rok akan terlihat lebih sopan dan menyamarkan bentuk lekukan tubuh. Berikut adalah rok yang saya miliki dan yang sering saya gunakan. Saya lebih menyukai warna-warna netral karena lebih masuk dengan berbagai macam warna pakaian. Kemudian mukena. Saat memasuki bulan suci Ramadan, pasti ibadah yang kita lakukan semakin meningkat, apalagi sholat tarawih yang dilakukan setiap malamnya. Sehingga pada setiap tahunnya kita tidak perlu yang namanya memiliki mukena baru. Yang terpenting mukena itu masih layak untuk dipakai. Pada intinya mengoleksi mukena itu diperbolehkan, asal dipergunakan. Dan barang yang terakhir adalah masker. Masker merupakan kebutuhan baru kita di masa sekarang. Mungkin saja di tahun-tahun lalu masker merupakan kebutuhan sekunder, tapi untuk sekarang masker merupakan kebutuhan primer. Di tengah pandemi saat ini, kita harus lebih sering-sering menggunakan masker saat bepergian. Walaupun masker saat ini menjadi kebutuhan, tapi kita tidak harus memiliki banyak sekali masker. Kita bisa mengakalinya dengan menggunakan masker yang bisa dicuci ulang. Selain itu, saya juga memiliki masker yang sekali pakai.
Tetapi lebih sering saya menggunakan masker yang bisa dicuci ulang karena bisa meminimalisirkan penggunaan dan juga biaya. Dan berikut merupakan masker yang sering saya gunakan sehari-hari. Sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya ingin mengatakan bahwa bergaya hidup minimalis bukanlah suatu paksaan, tergantung pada berbagai individu karena setiap individu memiliki kebutuhan masing-masing. Tapi gaya hidup minimalis memiliki manfaat yang sangat besar. Salah satunya adalah bisa menghemat dari segi pengeluaran dan juga bisa menghemat dari segi pemakaian suatu barang. Oleh sebab itu, bergaya hidup minimalis ini bisa berpengaruh besar pada setiap individu. Semoga kita semua bisa sama-sama belajar untuk memulai hidup minimalis. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.